Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gufino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Gulvino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Gulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas?
Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum diregistrasi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.